Diceritakan sebuah keluarga yang sudah 2 tahun ini tidak bisa pulang kampung. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah bernama Totok, ibu bernama Sari, anak perempuan bernama Imah, dan adik laki-laki bernama Budi. Siang itu ayah berkata kepada semua anggota keluarganya, "Tahun ini kita tidak bisa pulang ke kampung halaman untuk yang kedua kalinya. Karena tahun ini masih dalam pandemi sama seperti tahun lalu. Semua jalan penghubung antar daerah juga dilakukan penjagaan." Imah, anak perempuannya, dengan spontan berkata, "Kita lewat jalan yang tidak ada penjaganya saja ya. Aku udah kangen sama nenek juga Lia, teman mainku di kampung. Dulu terakhir ketemu dia kelas 3 SMP. Mungkin sekarang dia sudah SMA dan kita udah lama tidak ketemu." Budi yang sedang bermain game pun berkata, "Iya ya, masalah jalan nanti aku bantu, pakai teknologi canggih deh. Aku jamin kita nggak akan nyasar," kata Budi dengan bangga. Ibu yang sedang membersihkan meja mendengar perkataan Imah dan Budi. Ibu pun berkata, "Tidak semudah itu, Nak. Kita hanya bisa mengikuti apa yang sudah menjadi aturan pemerintah. Lebih baik kita berpikir bagaimana kita menyambut Lebaran tahun ini di rumah kita ini." Imah yang mendengar perkataan ibunya merasa kesal. Ibu tidak tahu betapa kangennya aku di kampung halaman. Kangen teman-teman, makanan, terutama nenek. Nenek selalu bercerita saat nenek masih kecil. Aku bisa bermain di sawah, juga bisa bersepeda bersama teman-teman. Rasanya senang banget. Sang ibu mendekati Imah sambil mengelus rambutnya dan berkata, "Emangnya kalau kita pulang, kita bisa bermain ke sana ke sini dengan sesuka hati?" Tentu saja tidak, Nak. Di kampung juga sama dengan di sini, di kota. Harus menjaga diri dan melakukan protokol kesehatan. Bahkan jika kita tetap nekat mudik, kita bisa membahayakan diri kita dan orang lain. Tentu saja dengan nenek, lebih baik kita saling menjaga dengan tidak mudik, Nak. Budi yang dari tadi bermain game pun menunjukkan HP-nya pada sang ibu. "Ini Bu, coba lihat level gameku. Aku yakin Bu, kalau kita tahun ini pulang kampung, aku pasti bisa bermain bersama teman-teman. Aku akan tunjukkan semua level gameku Bu, bahkan semua bos yang ada di game sudah aku kalahkan." Sang ibu sambil tersenyum dan memeluk kedua anaknya berkata, "Sabar ya anak-anakku. Bukan hanya kalian yang merasakan kangen dan rindu kepada keluarga di kampung, tapi ayah dan ibu juga. Tapi jika kita gegabah dan menuruti keegoisan kita, untuk pulang kampung tidak hanya membahayakan diri kita, tapi juga orang lain dan keluarga kita di kampung. Sekarang lebih baik, bagaimana kalau kita beres-beres rumah? Kita hias rumah kita agar mirip suasana seperti di kampung. Dan kamu Budi, kalau main game, coba deh main game online. Kan bisa main bersama teman-teman di kampung secara online. Nanti ibu installin gamenya ya, Nak." Sang ayah tiba-tiba ingat sesuatu. "Bu, ayah tadi dapat WA dari Ian, tetangga kita di kampung itu. Katanya kakek dan nenek mengirimkan jenang, kue lompong, dan geblek ke sini. Mungkin besok baru sampai. Karena kakek dan nenek tidak bisa menggunakan HP, jadi selalu minta bantuan kepada tetangganya jika ada kabar dari kampung maupun sebaliknya." Imah yang mendengar perkataan ayahnya pun langsung sumringah dan sedihnya pun hilang. "Wah, yang benar ya. Berarti kita bisa menikmati makanan seperti di kampung dong. Wah, asik. Iya Bu, bagaimana kalau kita bersih-bersih sekarang, kemudian kita hias seperti di kampung. Tapi biasanya kan ada ketupat juga. Bu, di sini di mana yang jual ketupat Bu?" Yah, Imah merasa sedih lagi. Budi bertanya-tanya kepada sang ibu, "Ilmu online itu apa Bu? Biasanya aku main ketemu bosnya, menang dan selesai. Gitu aja terus sampai bosan. Bahkan semua game udah pernah aku tamatin." Ibu berkata, "Wah, alhamdulillah ya. Berarti rasa kangen kita sama kuliner di kampung bisa sedikit terobati. Untuk ketupat nanti kita bisa beli online, ya Nak.
pakai ojek online. Ya tapi janji nanti kamu bantu-bantu beres-beres ya. Game online itu kita bisa bermain game sama teman-teman di kampung. Bisa saling komunikasi, bekerja sama, mengalahkan musuh secara bersama dengan teman-teman. Sang ayah tiba-tiba berkata, "Anak-anak, bagaimana kalau besok habis kita sholat Idul Fitri, kita video call sama nenek dan kakek, agar kita bisa merasakan Idul Fitri seperti di kampung. Nanti ayah bilang sama Kang Nyan, setelah sholat Idul Fitri ke rumah kakek dan..." Ibu menjawab, "Alhamdulillah, iya ya. Wah, walaupun kita tidak bisa mudik, tetapi kita bisa memeriahkan dan merasakan Idul Fitri bersama-sama." Imah dan Bude dengan senang menjawab, "Iya ya, setuju." Imah bergegas membersihkan meja. "Ayo Bu, kita mulai bersih-bersih. Nanti selesai bersih-bersih aku order ketupat ya Bu." Bude tidak mau kalah berkata, "Jangan lupa ya Bu, habis bersih-bersih, installin game online biar bisa main dengan teman-temanku di kampung." Ibu sambil tersenyum berkata, "Iya anak-anakku,